Sobat Rendra, jika investasi reksadana itu bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, sebelum menentukan tujuan, biasanya kita juga menentukan jangka waktunya. Untuk jangka waktu investasi reksadana umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka panjang. Jangka pendek biasanya untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya Sobat Rendra ingin membeli handphone baru, atau misalnya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Maka produk yang dipilih itu adalah produk reksadana pasar uang. Untuk tujuan jangka menengah biasanya yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Contohnya misalnya sedang mempersiapkan pernikahan atau misalnya ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk itu Sobat Rendra dapat memilih produk reksadana pendapatan tetap. Untuk tujuan jangka panjang, biasanya kita ingin mencapainya dalam waktu lebih dari 5 tahun. Misalnya, ingin mempersiapkan untuk hari tua atau mempersiapkan untuk pendidikan anak. Produk yang cocok untuk dipilih bagi mereka yang ingin investasi reksadana jangka panjang adalah reksadana saham. Sobat Rendra semua, jika Sobat Rendra berinvestasi reksadana, ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu bahwa reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan juga memiliki pengetahuan. Jadi bagi Sobat Rendra yang mungkin belum punya waktu atau misalnya tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman, ini bisa langsung investasi di reksadana. Yang kedua, investasi reksadana itu sama dengan membeli portofolio. Jadi dengan membeli portofolio ini kita sudah melakukan diversifikasi. Tentunya Sobat Rendra tahu kan bahwa diversifikasi itu sangat penting bagi kita yang berinvestasi. Kelebihan reksadana yang ketiga itu adalah bahwa membeli reksadana itu sangat terjangkau. Jadi Sobat Rendra bisa mulai dengan 50.000 saja. Dengan uang 50.000 kita bisa langsung investasi reksadana. Yang keempat, bahwa pembelian reksadana itu sangat mudah. Saat ini transaksi beli dan jual reksadana itu bisa dilakukan secara online. Reksadana apa yang paling menguntungkan? Wah, ini tentunya pertanyaan yang menarik buat Sobat Rendra dan juga pertanyaan yang paling susah dijawab. Sebelum menjawabnya, Sobat Rendra, ingat bahwa ketika kita memilih reksadana, kita harus yang pertama-tama menentukan berdasarkan tujuan dan juga jangka waktunya. Kenapa? Karena ini menentukan ke produk reksadana apa yang kita pilih. Dan juga Sobat Rendra harus ingat bahwa high return akan diikuti dengan high risk. Jadi produk reksadana yang paling menguntungkan akan diikuti dengan risiko yang tinggi juga. Jadi sebaiknya Sobat Rendra berhati-hati dan juga menyesuaikan dengan karakteristik Sobat Rendra semua. Untuk cara memilih produk reksadana yang baik, biasanya ada 3 hal yang perlu Sobat Rendra tahu. Yang pertama, kita bisa melihat dari kinerja produk tersebut di masa lalu. Tentunya Sobat Rendra ingin memilih produk dengan kinerja masa lalu yang baik kan? Yang kedua, yaitu memilih dari produk yang dikeluarkan oleh manajer investasi yang memiliki kredibilitas. Jadi kita bisa yakin bahwa uang kita dikelola dengan baik oleh manajer investasi tersebut. Yang ketiga, kita bisa lihat dari dana kelolaan manajer investasi tersebut. Semakin besar dana kelolaannya, artinya semakin banyak orang-orang atau pihak-pihak yang percaya kepada mereka. Sobat Rendra semua, harga reksadana itu disebut juga dengan NAV atau NAB. Net Asset Value atau nilai aktiva bersih itu dihitung berdasarkan nilai pasar dari instrumen keuangan yang dimiliki oleh reksadana tersebut dikurangi dengan biaya-biaya dari reksadana tersebut. Nantinya dibagi dengan unit penyertaan sehingga menghasilkan harga dari reksadana. Kemudian, apakah investor reksadana mendapatkan dividen? Sebenarnya mendapatkan dividen, tapi tidak dibagikan secara langsung. Nilai dividen ini nantinya akan ditambahkan kepada NAB atau NAV tersebut, sehingga dengan adanya pembagian dividen akan meningkatkan NAB atau NAV tersebut. Sobat Rendra semua,
Untuk Sobat Rendra ketahui bahwa ketika kita membeli atau menjual reksadana ini tidak secara instan. Jadi perlu untuk diproses beberapa hari. Mengapa? Karena semua harta dan juga pencatatan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut dengan bank kustodian. Jadi secara alur mulai dari agen penjual ini akan diteruskan kepada manajer investasi. Manajer investasi akan memberikan instruksi kepada bank kustodian. Setelah itu dari bank kustodian baru diserahkan kepada nasabah. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Sobat Rendra semua, ketika IHSG turun, yang paling terpengaruh ini adalah reksadana saham. Kenapa? Karena di reksadana saham, 80% dana kelolaannya itu diinvestasikan di produk atau di saham. Sehingga ketika mayoritas harga saham turun yang menyebabkan IHSG turun, maka reksadana juga nilainya akan mengalami penurunan. Bagi Sobat Rendra yang ingin berinvestasi reksadana, Sobat Rendra dapat berinvestasi lewat supermarket reksadana online Poems Profunds milik Philips Sekuritas Indonesia. Di mana di sana Sobat Rendra dapat memilih lebih dari 125 produk reksadana dari 30 manajer investasi yang terkemuka. Jadi, jangan ragu lagi untuk investasi reksadana.